Oke. Bisa semua? Ya. Nanti kalau sudah muncul, nanti ada pilihan Google Drive. Nah, pilih nanti peranti ya. Pilih peranti, baru klik buat diagram baru. Pilih peranti, baru buat diagram baru. Oke. Ya, nggak bisa. Biasa loading itu agak lama. Nah, di Google Chrome itu ada pilihannya biasa desktop. Ya, pilih desktop. Ada itu di titik 3 itu, klik kanan, bisa ke klik kanan di HP. Diklik, baru pilih desktop, centang gitu desktop. Oke, oke. Kayaknya agak lama kalau saya tunggu semua ya. Pokoknya yang bisa mengikuti silakan diikuti, minimal diperhatikan tahap-tahapnya seperti apa ya. Kemudian kita buat diagram baru ya, silakan diperhatikan semua ya. Saya buat diagram baru, sini saya pilih diagram kosong saja ya, diagram kosong. Nah, yang paling penting adalah kita identifikasi bagaimana mengkonversi kebutuhan kebutuhan aplikasi dikonversi menjadi ERD ya, Entity Relationship Database. Jadi kita mau buat ERD-nya, tapi dari konsep-konsep yang sudah ada ya. Contoh di sini tamu dapat melihat informasi tentang tipe kamar yang tersedia beserta fasilitas setiap tipe kamar dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di hotel. Nah, dari A kalau ada ya. Jadi kita tentukan dulu. Tadi kita tentukan, oh ada data tipe kamar. Jadi ini tipe ya, tipe saja. Sudah kita identifikasi. Kemudian yang tersedia beserta fasilitas setiap tipe kamar. Jadi ada fasilitas tipe kamar, ya. Oke. Jadi kita buat lagi fasilitas tipe kamar ya. Sudah dua ini. Sudah dua kita buat ya. Kemudian kita identifikasi lagi. Dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di hotel. Maksudnya apa ya? Tapi tunggu dulu. Nanti kita lanjut dulu. Kemudian tamu dapat melakukan reservasi kamar secara online. Kalau tamu bisa reservasi, berarti ada data reservasi. Bagaimana caranya kita tampung itu data pemesanan? Oke, jadi ada data reservasi. Kita buat lagi reservasi. Sudah 3 Mi. Sekarang tamu hanya bisa memesan tipe kamar. Nah, tipe kamar sudah ada kita buat.
yang sama saat melakukan pemesanan lebih dari satu kamar. Oke, sepertinya tidak ada penambahan data ya. Kemudian tamu dapat mencetak bukti reservasi untuk diserahkan ke resepsionis pada saat check-in. Tidak ada jika ini juga, karena data reservasi sudah ada tadi dibuat. Kemudian admin dapat menambah dan mengupdate data kamar. Ada data kamar. Kita harus tampung data kamar. Jadi kita buat lagi ya data kamar. Ya. Oke. Kemudian mana nih? Admin dapat menambah dan mengupdate data fasilitas kamar. Wah, ada fasilitas kamar lagi. Sini ada namanya kamar Rudi. Oh, enggak. Jadi dia itu dari kamar ya. Jadi fasilitas kamar ya. Oke. Banyak nih. Apa lagi? Admin dapat menambah dan mengupdate data fasilitas umum. Ada fasilitas umum juga. Oke. Kita buat lagi fasilitas umum. Banyak nih. Oke. Apa lagi? Kemudian resepsionis dapat melakukan pengecekan data reservasi. Sudah kita buat tadi data reservasi. Jadi tidak perlu tambahkan ya. Kemudian resepsionis dapat melakukan filtering berdasarkan tanggal check-in. Check-in itu, check-in. Berarti di data reservasi ada check-in ya. Check-in. Berarti kita bisa tambahkan lagi. Pak, izin dulu ke Felix, Pak. Ada. Ya, silakan. Ada check-in ya. Tapi di dalam reservasi. Saya geser dulu supaya jauh-jauh semua. Ternyata di dalam reservasi ada namanya check-in ya. Check-in. Kita lihat. Tanggal check-in, sorry. Tanggal check-in. Oke. Spasi. Jadi bebas ya, mau pakai spasi, mau pakai underscore, saya lebih suka pakai underscore. Nah, kalau dia di dalamnya ini sebuah tabel, kita kasih kecil ya, kasih kecil dulu. Tanggal check-in. Kemudian kita kasih panah ya, panah. Panah bisa ambil dari sini, bisa juga ambil dari sini. Lurus. Ini ada lurus, ada bengkok-bengkok ya, ada melengkung. Kita pakai yang lurus saja. Nah, ini tanda panah ya. Kita hilangkan saja tanda panahnya di sini. Sebelah kanan, itu saja yang atas. Oke. Kemudian kita identifikasi lagi deh. Ini tinggal diklik ini untuk hilangkan panahnya, klik ini, muncul nanti ini di sana, di sini, tinggal pilih paling atas. Tidak ada ya. Sudah? Kemudian kita identifikasi lagi. Resepsionis dapat melakukan pencarian data reservasi berdasarkan nama tamu. Berarti di data reservasi ada nama tamu. Oke. Jadi untuk mengcopy ini bisa tahan kontrol baru geser ya. Gitu cara cepatnya. Dia ada nama tamu ya. Gitu. Tinggal di
geser lagi. Ini. Oke, ada nama tamu. Apalagi di dalam reservasi. Kita analisa lagi. Nah, karena orang front end sudah bikinkan wireframe-nya, ya, ini wireframe-nya. Jadi lebih mudah lagi bagi kita untuk identifikasi, analisa. Kita lihat di sini bahwa kalau orang pesan pesan kamar di hotel itu ini kan data reservasi, ada tanggal check-in, ada juga tanggal check-out. Oh, ada tanggal check-out. Oke, silakan tambahkan tanggal check-out. Dan oke. Nah, kemudian apa lagi? Jumlah kamar. Mungkin tipe kamar maksudnya ya, tipe kamar. Oh, berarti ada tipe kamar. Tipe kamar, ya. Tipe kamar. Dan apa lagi? Sudah ada. Kemudian pada saat kamar tersedia, ada lagi pemesanan. Di sini ada nama pemesan, ya, nama pemesan. Nah, karena nama sudah ada ya, nama tamu ya, sudah ada. Kita lanjut. Oh, ada email. Jadi orang kalau pesan reservasi, ada email, data email. Kita bikinkan lagi, ya. Bikinkan lagi sini email. Oke. Kemudian ada nomor HP ya, nomor HP. Ada nama tamu. Oh, ternyata beda. Ada nama tamu, ada nama pemesan. Nah, karena tadi nama tamu yang di save, beda lagi nama pemesan. Oke. Nama tamu. Oke. Nama dulu. Pemesan. Ya. Pilih ini, kemudian ini bisa ambil dari sini. Apalagi nomor HP tadi ya, nomor HP. Nomor HP. Apalagi tipe kamar, sudah ada tipe kamar. Oke, apalagi sudah ya? Oke, sudah. Oke, sudah. Sekarang dari sini kita lihat lagi ada fasilitas. Sudah tadi kita sudah buatkan data fasilitas. Ya, ada tipe. Ini tipe kamar. Sudah, kita sudah buatkan juga tipe kamar ya. Kita sudah buatkan tipe ini ya, tipe. Saya pindah dulu tipe ini. Kemudian kita analisa lagi. Fasilitas sudah. Sekarang kita analisa lagi tipe kamar. Di sini ada jumlah kamar. Ini tidak perlu dibuat entitasnya ya, karena jumlah kamar itu kita nanti hitung dari jumlah data kamar. Kemudian tipe kamar itu, ini tipe kamar. Ini data fasilitas tipe kamar ya. Jadi di dalamnya itu ada nama fasilitas. Oh, di dalam tipe kamar ada fasilitas, nama fasilitas. Sini tadi kita buat ada fasilitas tipe kamar ya. Oke. Saya persingkat saja fasilitas tipe saja ya. Fasilitas. Di sini ada
ya, nama fasilitas. Gitu. Ini dibuat kecil, kemudian kita hubungkan. Tipe, sekarang ini tipe kamar, ada bentuk data karakter ya atau string ya. Jadi tipe kamar itu ada nama tipe kamarnya. Oke, sepakat ya. Jadi tipe ini ternyata ada juga namanya ya, nama tipenya ya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut. Apalagi? Fasilitas. Ini fasilitas umum. Berarti ada nama fasilitas, ada keterangan. Agak sakit badanku. Harus serang saya ini. Oke. Tadi kita sudah buat fasilitas umum, ya. Nih tadi kita buat fasilitas umum. Tadi fasilitas umum itu ada nama fasilitasnya, ada keterangan. Oke, berarti ada nama ya. Ada namanya. Ada ada keterangan, ya. Tinggal dihubungkan seperti begini. Oke, apa lagi? Sekarang di sini reservasi. Di reservasi ada nama tamu, sudah. Tadi kita sudah buatkan nama tamu ya di tabel reservasi, kemudian tanggal check-in sudah, tanggal check-out juga sudah. Selamat dan sukses ya, selamat mengikuti dan sukses. Kemudian ini sudah jadi fasilitas kamar, kamar ya, pasti ada nama kamarnya pasti. Ya. Jadi setiap database itu harus ada satu entitasnya. Ini namanya entitas ya. Kemudian kamar itu, ini kan ada kamar, ada tipe kamar ya. Ini kan pasti saling berhubungan Ki ya. Bagaimana caranya baku tahu bahwa kamar ini adalah tipe standar, kamar ini adalah tipe deluxe. Nah, kita harus ambil di sini satu lagi namanya tipe kamar gitu. Oke, jadi saling berhubungan ini begitu ya. Nah, tapi biasanya tidak dibuat secara detail begini. Biasanya kalau bentuk begini itu langsung dihubungkan saja begini. Jadi langsung terhubung begini ya. Kamar berhubungan sama kamar sama fasilitas juga ini berhubungan. Nah, fasilitas tipenya ya. Kemudian fasilitas umum tidak ada hubungannya ke yang lain karena dia fasilitas umum. Kemudian fasilitas kamar ini terhubung ke fasilitas kamar ya. Nah, jangan lupa kasih nama fasilitas kamar ini, nama atau judul. Nah, sudah. Sekarang di sini kita identifikasi lagi. Ini kan ada data resepsionis, ya. Berarti ada resepsionis, ada admin. Berarti ada data. Kalau kita analisa ya. Jadi kalau kita menjadi seorang developer itu analisa itu diharapkan harus kuat ya. Kita harus kuat menganalisa sesuatu. Berarti ada data resepsionis ya. Resepsionis bisa login. Kemudian ada admin bisa login juga. Berarti ada tabel namanya users. User ya. Jadi kita bisa buat lagi satu.
Ya, user. Oke. Ini bisa saya pindahkan dulu supaya ini ya. Ada namanya fasilitas umum juga, saya pindahkan. Ada namanya user. Oke, siapa yang bisa bantu nih? User itu apa saja entitasnya? Yang pertama pasti ada nama ya, nama usernya, nomor HP-nya siapa? Oke. Nama ada namanya. Kedua pasti ada tempat tinggal. Jangan Mi kayaknya, karena jangan Mi yang yang detail-detail begitu, jangan Mi. Kalau berhubungan sama user pasti ada email. Betul, email atau username ya. Nah, kemudian apa lagi kalau berhubungan sama user? Password. Nah, itu. Nah, password ya. Harus ada passwordnya. Kalau user ya, jangan sampai sembarang login. Pokoknya tahu emailnya bisa login. Harus ada password. Kemudian apa lagi kira-kira? Jangan Mi yang detail-detail kayak tanggal lahir apa ya, jangan Mi. Pokoknya untuk kebutuhan login di nomor HP, jangan Mi kayaknya. ID ya, semua tabel harus ada ID-nya ya nanti di database. Nanti di IRD kita buat. Ada namanya level atau role. Level atau role ini itu membedakan bahwa dia levelnya apa. Levelnya admin kah, level resepsionis kah, gitu. Jadi bisa nanti banyak user, resepsionisnya ada 5, tapi dia levelnya resepsionis. Nah, admin 2, tapi dia levelnya admin. Jadi pada saat dia login, kita bisa identifikasi bahwa oh ini levelnya resepsionis, maka tampilkan menu reservasi saja. Kalau dia admin, kita tampilkan menu-menu yang lain, data kamar, data tipe ya. Kemudian user ya. Ya, sudah lengkap. Nah, sederhananya seperti itu ya untuk buat aplikasi. Jadi kita tentukan dulu semua. Kemudian kita buat IRD-nya. IRD itu representasi dari database-nya nanti seperti apa ya. Sekarang kita buat IRD-nya. Saya buat di sebelah kanan saja. Nah, IRD kita bisa pilih di sini. Sini ada list ya, atau relasi entitas juga bisa. Nah, masuk ke sini ya, relasi entitas. Ada yang mau ditanyakan? Belum pilih? Oh, yang mana belum? Oh, ini nama. Oke, udah ya. Nah, mepet ini waktu masih panjang kita kalau mau ini. Ya, minimal semua paham ya. Perhatikan cara membuatnya seperti ini. Nggak perlu sampai lengkap dibuatnya sama persis, nggak perlu. Minimal tahu. Kemudian bagaimana caranya kita buat IRD-nya? Nah, jadi di sini saya sudah buat IRD-nya ya. Ini ada IRD, saya buat seperti ini. Jadi kita buat nih dalam bentuk tabel ya.
dalam bentuk apa namanya, representasi dari database-nya. Sekarang kita buat ya di bawahnya saja. Jadi pertama ada data reservasi, masuk ke relasi entitas ya. Masuk ke relasi entitas. Nanti di sini ada pilihan untuk bikin entitas ya. Pilih yang pertama. Pilih yang pertama, drag ke kanan. Oke. Pertama, di sini ada reservasi, tabel reservasi. Nah, ini dulu kita buat reservasi ya. Jadi ini nama tabelnya adalah reservasi. Kemudian PK ini nama adalah primary key. Artinya setiap database itu, setiap tabel harus ada satu primary key-nya. Harus ada satu kode unik. Nomor lah, nomor 1, 2, 3. Isinya itu nomor 1, 2, 3. Jadi primary key-nya biasanya ID. Ya. Kemudian di atas lagi kita cek. Pertama adalah nama pemesan. Ya, nama pemesan. Jadi di sini kolomnya ya, kolomnya nanti nama pemesan. Kemudian apa lagi? Nama tamu ya. Ya, nama tamu. Kemudian apa lagi? Tipe kamar. Oke. Kemudian apa lagi? Email, nomor HP. Nah, kalau mau menambahkan, silakan klik di sini. Perhatikan semua, silakan klik di sini. Kemudian klik Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ya, kalau saya Ctrl Enter maka tambah terus, bertambah. Saya Ctrl Set. Oke, email, apalagi nomor HP ya. Nomor HP. Dan apalagi tanggal check in, tanggal check out. Klik di sini, pastikan ini biru ini dan enter. Kemudian tanggal check in, tanggal check out. Apalagi? Sudah ya, oke sudah. Sekarang kita bikin lagi tabelnya untuk tipe. Ya, tipe. Jadi ambil lagi dari kiri. Yang pertama ya. Ini ada tipe. Ini nama tabelnya tipe, kemudian primary key-nya ID, kemudian di sini ada nama ya. Ya, sesimpel itu. Satu saja. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kamar ya, kamar. Ini bisa saya duplicate, saya kontrol drag. Drag, jadi saya tahan kontrol, baru saya geser. Saya klik dulu, baru saya tahan kontrol, kemudian saya drag ya ke sini. Di sini ada kamar, ID nama sama. Ya. Kemudian di kamar, ya kamar ada lagi fasilitas kamar, ya fasilitas kamar. Kemudian apa lagi? Fasilitas umum. Fasilitas umum ya. Kemudian fasilitas umum itu ada keterangan. Ada keterangan. Keterangan. Oke, apalagi user ya. Nah, kita buat video usernya. Saya bisa ambil dari sini. User.
Kemudian di sini user itu ada nama, sini ID ya, nama, email, password. Sudah terlalu saya pindahkan ke sini saja sampai ini. User, email, password, role ya, role. Oke, sudah user, email, password, role 4. Oke, 4 saja. Kemudian, nah, sekarang kita lihat hubungan kardinalitasnya. Apa hubungannya antar tabel ini? Contoh, reservasi itu berhubungan sama tipe kamar ya. Ini tipe kamar enggak usah. Ya. Apa? Emang. Oh ini relasi entitas. Ya, masuk ke relasi entitas ya. Ambil di situ. Untuk ya. Oke. Reservasi itu ada tadi tipe kamar ya. Nah, dia itu berhubungan sama tipe kamar. Jadi ini kita pindahkan ke bawah. Nanti ini kita hubungkan ke sini. Jadi berhubungan ya. Tipe di sini reservasi itu ada tipe kamar. Oke. Lanjut deh ya. Sekarang kita hubungkan antar tabel ini, apakah ada yang saling berhubungan ya? Contoh, kamar dan tipe kamar. Apa hubungannya? Ya, di sini ada hubungannya ya, bersambung. Artinya kamar ini memiliki tipe, ya. Kamar ini memiliki tipe, sama juga tipe itu dimiliki oleh kamar. Jadi itu kuncinya. Kamar memiliki tipe kamar ya. Jadi kamar 1 tipenya itu standar, kamar 2 tipenya itu deluxe ya. Tipe dimiliki oleh kamar. Nah, berarti hubungannya itu 1 ke banyak. Jadi begitu ya. Jadi 1 ke banyak. Jadi 1 tipe bisa dimiliki oleh banyak kamar. Begitu. Jadi 1 tipe bisa dimiliki oleh banyak kamar. Contoh tipe deluxe bisa dimiliki oleh banyak kamar. Contoh kamar 1 sampai 10 adalah tipenya deluxe. Kamar 11 sampai 20 tipenya standar. Artinya adalah tipe itu dimiliki oleh banyak kamar. Berarti 1 ke banyak. 1 ke banyak. Nah, jadi tipe berhubungan sama kamar ya. Berhubungan sama kamar. Saya pindahkan dulu. Tipe berhubungan sama kamar. Saya pindahkan dulu ya. Nah, bagaimana caranya ini saling berhubungan? Berarti tadi ya, kamar memiliki tipe. Kamar memiliki tipe. Nah, dan ini saling berhubungan. Kita pilih di sini ya, joinnya. Kita pilih saja yang ini, yang melengkung. Oke, melengkung. Diklik, kemudian saya pilih dari ID ke tipe. Oke, berhubungan nih. Tapi ini tipe, berarti ini tipe berhubungan sama ID. Nah, supaya saya nanti tidak keliru, saya tambahkan saja underscore ID. Jadi tabel kamar berhubungan sama tipe melalui ID-nya. ID-nya tipe. Oke, paham sampai situ? Kemudian hubungannya ini belum jelas. Hubungan tergantung ya. Atau di PHP.
Nah, ini harus jelas hubungannya di sistem itu deh. Harus jelas hubungan harus jelas hubungannya sebuah tabel ya. Caranya adalah ada aturannya. Jadi dia di sini ada pilihan, kalau kita klik ini, di sini ada dua tanda panah ya, kiri dan kanan. Di sini ada pilihannya, sini nih, ada pilihannya ini, tanda ini ya, tambah miring, itu artinya satu. Karena tadi ya konsepnya tipe ke kamar adalah satu ke banyak. Kemudian di sebelah kanannya belum jelas hubungannya. Kita kasih jelas dulu hubungannya. Kemudian di sebelah kanannya itu banyak itu begini. Ini ya, bisa pakai ini atau ini. Kita pakai ini saja. Jelas nih hubungannya, ya. Ternyata hubungan terlarang. Jadi satu ke banyak. Jadi itu ya artinya kalau kode ini satu ke banyak. Artinya adalah tipe dimiliki oleh banyak kamar. Oke. Atau sama aja artinya kamar memiliki memiliki banyak tipe. Oke, paham ya semua. Oke. Sekarang reservasi. Reservasi itu harus jelas tipe kamarnya. Ya, harus jelas tipe kamarnya. Berarti ada hubungannya. Nah, kemudian reservasi itu coba kita lihat di sini tadi. Tamu dapat melihat informasi tentang tipe kamar yang tersedia. Oke nih. Tamu bisa memesan tipe kamar yang sama saat melakukan pemesanan lebih dari satu kamar dalam satu kali pesanan. Artinya reservasi bisa memiliki banyak tipe ya. Oke, kita identifikasi reservasi bisa memiliki banyak tipe. Sama aja tadi, kamar bisa memiliki banyak tipe. Berarti hubungannya ini adalah hubungan memiliki banyak tipe. Tipe dimiliki oleh banyak reservasi. Artinya kita tambah satu hubungan di sini. Namanya tipe ID. Ya. Dan ini hubungannya adalah seperti ini. Jadi tipe memiliki banyak reservasi. Tipe dimiliki oleh banyak reservasi dan reservasi memiliki banyak tipe. Oke, seperti itu. Jadi pokoknya apalagi nih yang berhubungan fasilitas kamar dan kamar, ya. Kita percepat saja fasilitas kamar dan kamar. Berarti di fasilitas kamar ada kamar ID. Ya, hubungannya adalah hubungan satu ke banyak. Jadi membuat IRD itu seperti itu deh. Nah, fasilitas umum hubungannya kemana? Nah, ternyata dia jomblo, tidak ada hubungannya, ya, tidak ada pasangannya ya. Ya, karena fasilitas umum tidak berhubungan sama tipe, tidak berhubungan sama reservasi. Pokoknya tamu cuman bisa lihat saja bahwa ada fasilitas umum seperti ini. Tidak ada hubungannya sama user, tidak ada hubungannya sama tipe ya. Oke, sudah lengkap. IRD-nya sudah jadi. Mantap. Nah, baru nih orang back end bikin codingnya, bikin database-nya. Seperti itu. Ingat, kalau tidak bagus IRD-nya, bisa mengamuk itu orang back end. Nah, lempar tadi komputer tak?
Sekarang sudah pahami semua? Tuh? Ya, bikin IRD seperti itu. Jadi bikin program itu enggak langsung ya, enggak langsung dibuat langsung programnya apa dan segala macam. Tapi tergantung programnya. Kalau programnya statis enggak perlu begini. Ya. Kalau programnya statis hanya menampilkan informasi jawabnya. Oke, sekarang kita bikin database-nya. Nah, saya pakai Laragon. Jadi semua bisa buka Laragonnya atau SAM, ya sama Laragon atau SAM. Nah, kemudian masuk ke database-nya, ya phpMyAdmin. Yang sudah belajar phpMyAdmin silakan. Yang belum nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita bikin database-nya. Cara buat database tinggal begini, new nama database-nya hotel ya. Kemudian create. Sudah jadi nama database-nya hotel. Tinggal kita buat tabelnya. Nah, kita kembali lagi tadi. Tabel apa saja yang perlu dibuat? Pertama, tabel user ya. Tabel user ada berapa kolomnya? Kita sudah bikin tadi 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada 4 kolomnya. Oke, create. Nah, kemudian namanya itu nama kolomnya apa? Nama, email, password, role. Nama, nama, email, password. Oh, jangan lupa ada ID ya. Ada ID. Jangan lupa ya, buat ID-nya juga. Ada ID, nama, email, password. Nah, harusnya 5 kolomnya ya. Nah, nanti kita tambahkan satu lagi. Kemudian ID, nah kita tentukan tipe data. Tadi kita sudah belajar tipe data tuh. Di sini nih ditentukan tipe datanya. Ada INT. INT itu integer. Biasanya itu nomor 1, 2, 3. Di sini tidak bisa pakai koma-koma ya. Kemudian nama itu tipe datanya apa? Varchar ya. Kemudian panjang karakternya kita bisa tentukan nama. Kayaknya enggak ada yang sampai 100 karakter ya. Ada ini yang berita itu tadi yang panjang sekali namanya itu yang orang negro kah? Email itu varchar juga. Email enggak ada juga yang sampai 100 karakter ya. Password apa kalau password? Nah, boleh varchar, boleh teks. Kalau saya sarankan teks. Kenapa teks? Karena password itu biasa dienkripsi. Kalau dienkripsi itu bisa jadi itu dia sampai 500 karakter. Sampai tidak bisa ditebak. Ya, contoh di sini ada adminnya. Ini ada admin, di sini admin ada kolom A ini password. Contoh ya. Ini sudah dienkripsi nih. Makanya kalau ada yang tembus datanya ini, kalau Biorka masuk di sini, kalau Biorka, ada ingat Biorka kayak. Nah, ini tidak bisa di decrypt ya, di dekripsi. Jadi nanti kita belajar enkripsi. Pokoknya nanti kalau masuk di zona IT kita belajar semua itu enkripsi, dekripsi, ya. Yang mau jadi hacker juga silakan. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut tadi password, teks. Nah, ID itu atau ada yang mau jadi hacker di sini? Kata kalau mau jadi hacker harus terbiasa pakai Linux ya, jangan pakai Windows.
Alamat apa? Oh iya. Yang Laragon. Oh, nanti Pi kalau begitu ikutin saya dulu. Atau Sam tak mau? Sam, pakai Samnya saja. Ini Sam lagi Sam. Oke. Kemudian di sini kalau ID itu kita harus tetapkan dia AI. AI itu kan artificial intelligence ya. Ini namanya auto increment. Jadi kalau ada data baru, dia otomatis kasih nomor. Ini harus centang, ya. Dia primary, ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan komen dan segala macam. Ini bisa ditentukan 11 saja. Teksnya kayaknya enggak usah. Oke, kemudian kita save. Berhasil. Nah, terbuat mi database tak? Ya. Nah, tadi ada kurang tuh satu kolom lagi namanya role. Nah, di sini bisa ditambahkan satu kolom setelah password ya. Kita klik go. Kemudian di sini 100 saja. Kemudian kita save. Jadi begitu cara buatnya. Oke. Kemudian kalau mau buat tabel lagi silahkan masuk di sini ya, new table. Contoh kita buat lagi sini kamar ya. Kamar. Nanti di sini ada ID. Ini kamar. Ya, sama sini tipe ID. Tipe ID. INT sama auto increment. INT 11. Kamar. Ini baca 200 saja. Maksimumnya ini 255 ya. Tapi 200 saja. Kayaknya nama kamar enggak sampai 200 sih, 100. Kenapa ini perlu ditentukan? Ya, kenapa ini perlu ditentukan? Sangat berpengaruh sekali nanti di performa web. Ya, performa web. Tipe ID pilihnya INT 11, samakan dengan ID-nya di tipe nanti. Sudah, tinggal kita save ya. Oke, jadi ya. Begitu. Tinggal buat tipenya lagi dan segala macam. Oke. Nah, tapi di Laravel, kerennya Laravel itu kita bisa buat ini semua secara otomatis. Mau lihat? Nah, saya kasih lihat ya. Di sini di Laravel itu yang mau mengunjungi ini ya, Laravel bisa langsung ke laravel.com. Laravel.com ya. Ini websitenya Laravel. Silakan kalau mau belajar silakan masuk ke documentation. Ya, sini pilih Laravelnya. Kita pilih versi 8 saja dulu. Di sini ada namanya migration database ya. Jadi kita bisa generate database secara otomatis. Nah, kita bisa buat begini nih. Jadi kita buat tabel namanya flights. Dia string, kemudian string juga data timestamp. Nah, kita cukup buat kodenya seperti ini, nanti Laravel buatkan langsung di phpMyAdmin. Nah, contoh di sini, saya contohkan. Di sini ada migration. Ini saya sudah buat untuk itu, untuk user. Nah, tadi ya, ada nama, email ya, password, role. Untuk tipe, sini ada nama sama foto. Oh iya, kita lupa tadi tambahkan entitas foto ya. Karena di kamar ada fotonya. Kamar itu ada nama sama tipe ID ya, sesuai ya. Fasilitas kamar. Jadi di Laravel kita cuma buat kodenya seperti ini, fasilitas umum, semua segala macam, sama yang reservasi ya. Ini saya reservasi, saya buat juga kodenya secara otomatis. Tinggal saya jalankan generatornya ya. PHP
Artisan Migrate Fresh. Pada saat saya enter, ya, tinggal saya tentukan tadi apa tadi nama database-nya, hotel kah? Hotel. Saya save, tinggal saya pilih PHP Artisan Migrate Fresh. Kodenya dijalankan secara otomatis dan mari kita cek apa yang dihasilkan di tabel hotel ini. Saya refresh, langsung terbuat semua. Ya, mulai dari user, reservasi, ya, ini terbuat semua otomatis dari Laravel, ya. Ini sangat mempercepat proses pengembangan. Daripada kita edit langsung di PHP MyAdmin, mending kita buat langsung kodenya secara otomatis. Nah, kerennya lagi Laravel adalah kita bisa isi secara otomatis data-datanya. Pakai generator juga. Sini ada namanya seeders. Jadi saya buat data otomatis namanya di user. Jadi di user saya buat data otomatis, nama, email, passwordnya apa ya. Nah, kemudian di tipe saya bikin juga otomatis. Nama tipe-tipenya, reservasi juga saya bikin data palsu ya. Jadi datanya siapa? Datanya Dais itu tadi palsu, Dais yang check-in di hotel. Nah, Dais. Data kamar secara otomatis saya buat semua, fasilitas umum ya, fasilitas kamar semua saya buat secara otomatis datanya. Kemudian tinggal saya jalankan tadi PHP Artisan Migrate Fresh, tambahkan SEED, seed artinya memberi makan ya, memberi makan database. Nah, ini kita lihat reservasi datanya kosong kah? Kosong. Data user kosong. Reservasi tadi kamar kosong. Pada saat saya jalankan ini, kita cek lagi. Langsung ada datanya. Reservasi langsung ada datanya. Lengkap. Ya. Nah, passwordnya juga sudah dienkripsi. Jadi ini passwordnya sudah dienkripsi. Jadi proses enkripsinya itu sederhana saja. Cukup gunakan sini hash make nama passwordnya. Nah, ini kelihatan nama passwordnya. Ya. Oke. Dan ini enkripsinya tidak bisa di decrypt, tidak bisa dikembalikan karena ini enkripsi satu arah. Ya. Jadi walaupun hacker dapat kini passwordnya, dia tidak bisa tahu ini apa isinya sebenarnya. Ya. Karena enkripsinya satu arah. Oke, apalagi sudah buat IRD-nya, sudah buat database-nya, sekarang tinggal dibuat codingnya. Ya. Oke. Ya. Panjang pembahasannya. Nah, di Laravel itu terbagi atas 3. Kita pahami dulu flow-nya Laravel ya. Memang kalau belajar programming panjang, banyak yang harus dipelajari. Tidak seperti kayak desain atau video, belajar Adobe Premiere saja sudah bisa bikin Adobe Premiere. Kalau programming, belajar IRD, belajar bahasa HTML, CSS, minimal 4 dipelajari bahasa. Di Laravel itu, di Laravel itu terbagi 3 ya. Jadi framework Laravel dia bagi 3 kerangka kerjanya, ada controller, ada view, sama ada model. Namanya MVC, model view controller. Jadi kalau ada user, ada pelanggan mau memesan, dia akan masuk ke view nanti ya. View nanti controller
menentukan data apa yang mau ditampilkan. Kemudian controller mengambil data di database. Jadi kalau model itu semua berhubungan sama database. Dan model nanti mengirimkan datanya ke view. Gitu. Muncullah tipe kamar, ya. Contoh begini. Kita running dulu aplikasinya, ya. Nah, ini tadi aplikasinya, ya. Nah, jadi ini ceritanya, ini view-nya Laravel, ya. Pada saat kita pilih tanggal, ya, kemudian pilih tipenya, pada saat kita cek ketersediaan, maka Laravel nanti masuk ke controller, ya, dia cek ketersediaan itu, ya. Foldernya di Laravel itu ada di sini, app http controller. Jadi controllernya itu di situ, ya. Jadi di sini view controller model. Di mana itu foldernya? Sini controller, view ada di sini, kemudian model ada di sini. Jadi itu intinya kalau Laravel 3. Model, view, controller. Nah, sekarang di sini, ya. View-nya, apa yang ditampilkan di view? Coba kita lihat tadi. Oh, ada tempat menginap terbaik, check in, check out, ya. Nah, di mana itu filenya? Cari di view. Ini ada view. Sini ada welcome. Ini kode HTML, ya. Jadi kalau view itu semua kode-kode HTML, CSS, JavaScript. Kode coding front end, ya. Nah, di sini ada check in, check out. Coba saya ubah. Check. Saya tambahkan ini, ya. Tambahkan garis. Saya save. Kemudian saya refresh. Nah, ada. Tambah. Berarti itu tadi, ya. Jadi silakan perlancar HTML-nya, sangat dibutuhkan di dunia industri. Kayaknya. Nah, ini enggak perlu saya hafal deh. Sini saya enggak hafal. Saya enggak hafal sama sekali. Tapi saya paham. Saya paham bahwa tag div itu buat ini. Tag kelas itu untuk bikin kelas-kelas. Input untuk input. Jadi, gitu, ya. Nah, di view ditampilkan. Kemudian di sini ada tombol, ya. Mana tombol cek ketersediaan, ya. Ini button, ya, button tombol cek ketersediaan. Pada saat dikirim, di sini ada home, ya. Pada saat dikirim, maka nanti mengarah ke controller, ya. Controller. Jadi di mana controllernya? Yang dimaksud adalah di sini. Di sini ada web controller. Jadi di sini ada return welcome, ya. Artinya menampilkan view welcome, ya. Nah, di controller dia cek bahwa jika ada check-in, ada yang isi check-in-nya, ya. Jadi artinya jika terisi check-in-nya, maka cek ketersediaan. Jadi ini di PHP bikin statement, ya, seperti ini, bikin variabel. Nanti tinggal ambil dari model. Ingat tadi kita ada model, ya, model. Jadi ini kamar adalah hasil dari model. Bagaimana cara tahunya? Di sini ada di atas. Ya, kita menggunakan kan artinya menggunakan dalam folder app model kamar. Di mana itu? App model kamar. Ini isinya apa?
Oh, untuk tabel nama dan tipe ID. Oh, seperti itu. Nah, jadi memang banyak, udah cukup memang kalau 1 hari kalau untuk belajar programmingnya. Tapi minimal paham ya alur-alurnya. Oh begini ternyata di program itu. Oh begini tuh kode-kode dipakai. Jadi gitu ya. Jadi if ini sangat berguna. Jadi contoh di sini cek ketersediaan, dicek di database. Jadi tidak perlu dihafal ini deh ya. Tapi minimal paham. Artinya ini dicek di database. Sini ada where doesn't have. Nah, ini bahasa tingkat tinggi ini karena mendekati ini bahasa manusia begitu. Kalau bahasa pemrograman tingkat rendah itu begini Ji. Where apa maksudnya ini where gitu. Where doesn't have. Artinya adalah di mana dia tidak memiliki data di reservasi yang tanggal check in-nya itu sesuai dengan yang dipilih, kemudian statusnya adalah check-in. Intinya ini mengecek bahwa kita cek kamar yang kosong, itu intinya. Masalah kodenya nanti ya nanti dipahami, nanti dibuat minimal paham bahwa oh program itu seperti ini pengecekannya itu data kamar ya. Jadi dicek apakah sudah ada orang yang reservasi dan statusnya sementara check-in ya, dan tipe ID-nya itu tipe ID yang dipilih di kenapa selalu muncul tipe ID yang pilih di sini ya. Jadi sistem mengecek apakah ada kamar yang kosong, gitu saja. Kodenya seperti ini. Kemudian kalau if lagi, kalau kosong, ya, kalau kosong, maka ambil salah satu kamar yang kosong, ini, ambil ID-nya ya, kemudian kita kirim ke reservasi. Apa itu route reservasi? Dia ada di sini, web. Route reservasi itu ini. Oh tunggu, sorry. Route reservasi itu ini, name reservasi. Gitu. Di mana dia? Oh di alamat reservasi. Coba kita cek ya. Contoh tanggal 19 deluxe, cek ketersediaan. Dia diarahkan ke reservasi nih. Itu maksudnya dia diarahkan ke reservasi. Dia diarahkan ke sini ya. Oke. Jadi kalau kamarnya kosong, jika tersedia atau kamar kosong, ambil salah satu kamar yang kosong, kemudian kita redirect. Redirect artinya mengembalikan ya, mengarahkan ke route reservasi dengan data yang dipilih tadi. Maka langsung muncul di sini, masuk kita ke sini, dan otomatis data check-in dan check-out-nya terisi. Tinggal nama, email, sama nomor handphone. Kita isi ya. Dais lagi, mau ke hotel Dais. Hotel apa Dais? Rindra. Apa emailmu Dais? Oh, kayak dulu temanku. Apa emailmu? Istanbul 007. Kenapa Istanbul? Ternyata impiannya ke Istanbul. Ini nama, email, nomor handphone, kemudian kita klik reservasi. Harusnya ini tersimpan datanya di tabel reservasi, ya. Bagaimana prosesnya di codingnya? Kalau sudah terisi, tadi kan
Tadi kita cari di view reservasi ya. Nah, sini ada pengisian nama, email, nomor handphone ya. Nah, sama dengan yang di sini. Ini ya, nama, email, nomor handphone. Tapi kemana diarahkan? Jadi formnya itu diarahkan ke reservasi insert. Reservasi insert. Nah, kita cari di routingnya ya, routing web. Reservasi insert itu mana? Oh, ini reservasi insert. Nah, dia diarahkan ke reservasi tapi metode pos. Ya, metode pos. Jadi tidak apa-apa sama alamatnya, tapi metode HTTP-nya berbeda. Ya. Itu sistem bisa tahu bahwa ini berbeda. Jadi dia mengarah ke web controller dengan apa? Dengan function reservasi insert. Maksudnya dia diarahkan ke web controller, tapi di sini ada banyak ya, ada reservasi insert. Oh, dia diarahkan ke sini, ya. Nah, dia diarahkan ke reservasi insert. Isinya apa ini? Oh, di sini ada proses insert data ke model reservasi. Jadi kalau ada begini itu model. Kenapa bisa tahu ini bisa reservasi itu ada di atas nih. Reservasi app model reservasi. App model reservasi. Klik. Ini isinya. Ternyata representasi database ya. Jadi kamar seperti yang kita buat tadi. Yang di sini ya. Kemudian isinya apa? Dia menginsert data. Kalau datanya gagal, di sini ada tanda seru di depan. Ya, kalau ada tanda seru di depan, artinya tidak. Begitu kalau di dalam dunia programming. Kalau ada tanda seru, itu tidak. Kalau ini dihilangkan, tanda seru, artinya jika insert datanya ada. Kalau ada tanda serunya, jika insert datanya tidak ada atau tidak berhasil, kita kirimkan message ya, kita kirimkan pesan bahwa reservasinya gagal. Nah, kalau sukses kita kirimkan reservasinya berhasil. Kemudian kita arahkan lagi ke route reservasi status. Di mana ini reservasi status? Kita cari lagi di route ya, route web. Oh, ini reservasi status. Dia reservasi status itu di alamat reservasi. Reservasi status. Oh, ini di bawah. Apa isinya ini? Oh, dia mengecek data reservasi. Ya kan ini kan sudah berhasil. Dia cek lagi data reservasi apakah betul ada datanya masuk. Jika jika datanya ada. Nah, jadi kalau saya tambahkan sini tanda seru, jika datanya tidak ada. Kalau hilang tanda serunya jika datanya ada, maka ini munculkan reservasi status. Dan dengan status reservasi Anda berhasil. Coba kita cek. Reservasi sekarang. Betul, dia diarahkan ke status reservasi dengan pesan adalah reservasi Anda berhasil. Sesuai dengan yang ada di sini. Jadi begitu proses-proses terjadinya sebuah aplikasi dari sisi kodenya ya. Jadi kodenya ini tidak usah dihafal semua dulu, cukup pahami bahwa oh begitu cara kerjanya sebuah kode ya. Begitu cara kerjanya sebuah kode. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa ribet sekali di folder-folder kan controller, model, web ya, router ya, route. Kenapa ribet sekali? Nah, itulah namanya framework. Dia buat aturan yang bisa dipahami oleh semua developer. Sebenarnya kalau PHP murni, kita pakai PHP murni, itu bisa saja terserah kita mau simpan di mana modelnya, terserah kita mau simpan di mana controllernya, terserah kita mau disimpan di mana tampilan-tampilannya. Gitu kalau kita pakai PHP murni ya, tanpa framework.
Jadi kita bebas simpan. Saya mau simpan di folder ABC, ABCZ, terserah. Nah, cuman kalau tidak pakai framework seperti Laravel ini yang sudah dia buat aturannya bahwa controller di sini, model di sini, router di sini, tampilan frontend di sini. Itu nanti kalau ada developer selanjutnya yang mau kembangkan sistem kita itu bingung di mana dia simpan ini modelnya, database-nya, ya, di mana dia simpan ini controllernya, di mana ini pengecekan data kamar kosong, pusing developer berikutnya. Makanya ada namanya framework. Nah, framework itu juga membantu dalam proses kolaborasi. Jadi kalau contoh ada software mau dibuat nih, software besar yang harganya sampai miliaran. Tunggu dulu. Percaya enggak ada software dengan harga miliaran? Percaya. Nah, software yang saya kembangkan di perusahaan itu sekarang itu software dari perusahaan Indonesia, Sunfish namanya. Sekarang harganya itu sudah sampai 4M kalau mau pakai itu software. Ya, SAP, ada lagi namanya program SAP, dia lebih mahal lagi. Jadi sedikit lagi ya, sedikit lagi. Begini prosesnya, sampai di mana tadi? Sehingga bisa sampai datanya masuk. Sekarang kita cek, katanya reservasi Anda berhasil. Kita cek di database, betul enggak reservasinya berhasil? Betul ya, reservasinya berhasil. Ini ada terakhir 3, tanggal 19. Oke, paham semua proses-proses pembuatan website ya? Semuanya di backend. Nah, berhubung karena tadi sih kita mau praktek ya, mau praktek semua, tapi banyak kendala dan kayaknya lama sekali kalau kita mau sampai itu ya. Tapi kalau sudah mahir nanti ini bisa cepat selesai. Jadi khusus untuk kelas 3 ya, ini tugas besar ini pelajaran saya database. Jadi backend. Jadi harus ini selesai ini paket 2 untuk kelas 3 ya, kelas 11. Jadi yang pertama dibuat dulu database-nya dulu, yaitu yang ERD-nya sama apa pegang file tadi itu. Yang ini ya, selesaikan itu sama ya sampai programnya. Itu kelas 3 saja ya, nanti. Nah, oke, itu ya, ada tugasnya. Ini buka kata nanti nih. Jadi kalau selesai tugasnya pasti nanti lebih mudah untuk kerjakan buka kata ya, ujian kompetensi kita. Nah, nanti kita lanjut mungkin di pertemuan berikutnya ya, kalau ada di komunitas ya, komunitas apa tadi? Zona IT. Basecampnya di mana? Di Selambo. Ini cepat sekali kalau kita programming pakai Laravel ini cepat sekali daripada buat PHP murni itu lama sekali. Saya rasakan sekali. Yang seharusnya jadi 1 bulan bisa jadi 1, 2 hari, 3 hari. Ya, ini saya bikin 2 hari saja, 2 hari ya. Ini saya bikin 2 hari. Cepat sekali kalau bikin Laravel ya. Ini saya bikin 2 hari. Ya, oke. Oh ya, semuanya pakai aplikasi yang SMK juga. Ya, nah itu saya juga yang buat itu. Pakai Laravel. Oke Pak. Ini harus masuk dipermain karena kalian nanti 1 hari 1 hari harus selesaikan. 1 hari harus selesaikan. Ya, kakaknya begitu, bukan 2 hari ya.
Nah, harus lebih jago lagi berarti. Latihan terus. Nah, ini kan tadi sudah saya bantu ya, sudah saya bantu buatkan IRD-nya seperti apa, analisanya, tinggal dibuat programnya. Kita nanti mau pakai PHP, mau pakai Laravel, mau pakai ConnectMeter, silakan. Yang penting konsepnya, cara buatnya, proses-proses membuatnya itu kalian semua sudah paham ya. Oke deh. Apa lagi ya? Oh iya. Iya, boleh, boleh. Sekarang sesi tanya jawab ya. Nah, ini kemarin saya suruh pakai Figma lah. Apa ini Figma sebenarnya ini? Ada yang pernah pakai Figma? Wah, pakai Figma sama ya. Cuman ini kecil sekali ditampilkan Figma ya. Dan ini ada di Figma beberapa yang sudah saya buat, termasuk ini termasuk yang SMK ya. Jadi saya buat di Figma, kemudian buat pakai Tailwind. Ini webnya SMK ya. Jadi saya buat pakai Figma. Ya. Ini bisa geser ya. Jadi ini bukan gambar saja. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya apa yang kurang jelas mungkin. Silakan deh. Ya. Laravel, Laravel itu framework PHP. Framework itu tadi, jadi dia itu framework adalah sekumpulan kode-kode yang sudah dibuat oleh orang yang membantu kita dalam membuat suatu program. Ya contoh kalau PHP murni, kita buat semua dari awal, dari nol kita semua buat dari awal, dari nol. File PHP-nya, file HTML-nya, file CSS-nya, JavaScript-nya, semua dibuat dari nol. Untuk akses database-nya, koneksi ke database, semua dibuat dari nol. Pembuatnya ini Laravel. Dia itu buatkan memang template-nya, template PHP, ya template PHP yang tidak perlu pikirkan tentang koneksi database bagaimana kodenya. Ya, tinggal dia siapkan bahwa tentukan saja di env, tentukan saya di sini apa nama database-nya dan segala macam, nanti sudah ada kodenya disediakan Laravel itu untuk koneksi ke database. Itu salah satu contoh JDE. Jadi Laravel ini banyak ya, banyak kode-kode yang sudah dibuat yang mempermudah kita untuk mengakses database, caranya bagaimana. Jadi begitu ya, begitu. Apa ada lagi yang mau bertanya? Mungkin pertanyaan yang lain, Kak, bagaimana itu di dunia industri? Berapa berapa gajinya, seberapa pusingkah, apakah bebas tidak pertanyaannya? Ya, gajinya, kita lihat gaji programmer ya. Saya stop sorry. Kita cari
Nah ini contoh gajinya nih. Kenapa blur? Blur. Oh ini saja. Nah ini kisaran gajinya nih. Mana? Tunggu ya. Terlalu banyak gajinya jadi nebelur ki. Ini dia. Ini di perusahaan. Ini di Indonesia ya. Belum di luar negeri. Yang mau fokus di front end developer, back end developer ya. Software engineer. Ini baru staff-staffnya ya. Belum jadi di developer itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ada namanya senior developer, head developer. Nah itu lebih banyak lagi. Manager developer, manager produk ya. Jadi CTO ya. Chief teknologi officer. Oke. Jadi sedikit ini baru staff-staffnya ya. Jadi semangat semua belajarnya. Ini di Indonesia ini begini ya. Belum di luar negeri. Kalau di luar negeri, pernah dengar yang di luar negeri itu yang 100 juta per bulan? Ya. Jadi perlancar bahasa Bugisnya ya kalau mau ke Amerika. Nah, apalagi pertanyaannya? Silakan bertanya. Ya. Apa, Dek? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Dek, bebas. Ada Mi? Kalau perusahaan pentingnya ditentukan atau kayak garising sendiri itu ditentukan dari perusahaan. Biasanya ditentukan dari perusahaan. Contoh pertanyaannya apa? Bagaimana itu developer berkolaborasi? Tuh, kenapa bisa banyak programmer berkolaborasi dalam satu program? Di komputernya dia memprogram, di komputer satu juga dia memprogram, ya. Komputer satu juga dia memprogram. Contoh bilang, ada update fitur A, saya juga fitur aku kerja ini. Gitu, contoh. Atau ada update fitur B, saya fitur C. Gabung nih, bagaimana cara gabung ini? Pakai Git. Ya. Jadi Git itu tunggu saya carikan. Jadi di Git itu deh begini. Jadi di Git itu sumber kode kita. Jadi program kita ini diupload di servernya GitHub. Servernya GitHub. Di server GitHub itu dia bikin namanya satu checkpoint.
atau checkpoint. Kemudian contoh 3 developer mendownload file yang dari GitHub ke laptopnya. Developer kedua mendownload juga file dari GitHub ke laptopnya. Developer ketiga juga sama seperti itu. Kemudian masing-masing mendevelop, contoh developer 1 fitur A, developer B 2 fitur B dan fitur C, ya. Tapi di GitHub ada namanya branch, cabang, percabangan. Percabangan itu biasa dibagi 3. Satu adalah master. Jadi ini file master, ini file yang rencananya nanti di-upload ke server, ya, file master. Kedua ada namanya staging namanya, staging. Jadi staging ini biasanya semua fitur-fitur yang dibuat tadi dikumpulkan di staging, gitu. Kemudian ada namanya dev. Dev ini di sini nih semua diupload diupload kodenya. Jadi dev 1, dev 2, dev 3. Jadi masing-masing punya checkpoint. Jadi 3 developer ini masing-masing punya checkpoint di GitHub. Contoh, developer 1 mengupload kodenya di checkpoint dev 1, dev 2 dan dev 3, ya. Kemudian ada seorang manajer programmer, itu dia yang menggabungkan dari 3 dev ini di GitHub ke staging. Jadi semua kode-kode itu tadi itu kelebihannya itu Git adalah bisa menggabungkan kode dan melihat menggabungkan menjadi satu file. Jadi fitur A, fitur B, fitur C tadi digabungkan dalam satu file di staging. Nah, kalau di staging sudah mantap, aman, baru di copy ke master. Jadi begitu prosesnya. Nah, biasanya ada terjadi konflik. Contoh dev 1, ada satu file namanya index.html, ya, index.html. Ada dia edit di situ di row 1 2 3. Di row 1 lah dia edit. Dev 2 juga mengedit di row 1. Dev 3 tidak ada dia edit di file itu. Jadi ada satu file yang sama, 2 developer mengedit sama-sama. Pada saat terjadi konflik. Nah, tinggal nanti manajer pilih mana yang akan diupdate, apakah dari dev 1 atau dev 2. Begitu. Saya contohkan, ya. Saya contohkan di sini. Saya buat satu folder. Di sini, ya. Namanya Git. Bagaimana proses itu terjadi, Git. Kemudian saya buka di sini Visual Studio Code. Ya. Sini ada file Visual Studio Code. Saya ini dulu, save. Nah, kemudian saya buat satu file. Terlalu besar kayaknya. Oh iya. Oke. Nah ini. Oke. Di dalam folder Git, saya sebentar dulu ini. Folder Git, saya buat satu file. Ya. Ini file namanya sini index.html. Sorry. Harusnya lebih kecil, ya. Index.
HTML. Double klik. HTML. Oke, indeks to HTML. Nah, saya mengedit, namanya di sini isian pertama. Ya, saya save. Kemudian saya pakai git. Nah, ini git ya, git. Saya inisialisasi bahwa saya mau tracking ini file. Pokoknya ini file, apapun perubahannya harus saya tahu. Saya commit dengan nama init. Saya bikin checkpoint. Init sudah. Kemudian ada developer kedua. Dia akses ini file dan dia ubah ini atau dia tambah lah. Saya dev 2 tambah data. Ya, dia save. Kemudian dia bikin git ya. Dia bikin git namanya fitur ya. Anggaplah ini kode program banyak ya. Dia bikin checkpoint namanya fitur A. Dia bikin checkpoint namanya fitur A. Saya sebagai developer pertama pas buka ini file, wah kenapa berbeda ini? Siapa yang edit ini? Siapa yang tambahkan ini codingnya? Saya bisa masuk ke Git graph. Sini kelihatan bahwa saya kan tadi buat ini ada developer kedua bikin fitur A. Wah kelihatan. Oh developer A. Oh developer ini ya, autornya kelihatan. Siapa developernya? Kapan dia berubah ini file? Apa yang dia rubah? Oh file index. File index yang diubah. Saya bisa klik. Oh ini yang hijau dia tambahkan. Nah, saya developer pertama bisa tahu. Oh, file hijau dia tambahkan. Nah, coba ini bikin error saja ini. Jadi saya sebagai developer pertama hapus ini karena ini bikin error. Ya, kemudian saya save lagi dan saya tambahkan, saya save lagi ya. Saya save. Saya bikin sini checkpoint fix error ya, perbaiki error. Kemudian saya bikin checkpoint perbaikan error. Masuk lagi ke Git. Jadi sudah ada 3 checkpoint ya. Ini fitur A sama fix error. Jadi saya sebagai developer 2 lagi nih. Ada fix error di file ini. Oh, dihapus dari ada menjadi tidak ada. Keren tak? Git. Beginilah developer di luar sana saling berkolaborasi sehingga tidak sembarang edit program. Jadi diedit gini, lihat kini manager kapan diedit, kelihatan jamnya, wih begadang kita, wah ini nak edit, padahal tambahkan itu sih tadi. Nah, begitu ya, begitu di dunia programming, kelihatan di pokoknya. Nah, kemudian datang developer ketiga, program apa ini? Harusnya kan begini yang benar. Nah, begini yang benar. Jadi sini konten. Ya. Konten. Saya sebagai developer ketiga, saya tambah file lagi satu. style.css ya. Saya bikin satu file A1, colornya red. Sudah. Kemudian saya bikin checkpoint. Tambah fitur B. Bikin checkpoint. Datang lagi developer pertama. Wah, ada fitur B. Siapa yang buat ini? Oh, developer ketiga. Bikin fitur B. Apa yang dia tambahkan? Oh, ada penambahan file style CSS. Dan ada perubahan di kode index.
Saya klik. Oh, ini dihapus dan dia tambahkan ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian apa lagi ditambahkan? CSS, sel CSS. Oh ya tahu. Ya rajin nih developer ketiga. Nah, gitu. Jadi itu manajer sampai CTO itu bisa tahu, oh ini developer yang rajin. Ini developer yang paling banyak bikin fitur. Ini developer yang paling banyak bikin error. Ini developer yang paling banyak perbaiki error. Nah, keren. Di dunia industri itu pakai Git ya. Makanya Dais kemarin saya belajar Git Dais. Jadi contoh tadi kan kita kemudian tiba-tiba program error. Kita bisa kembali ke contoh tiba-tiba error setelah developer ketiga menambahkan fitur B, error aplikasinya. Kita bisa kembali ke checkpoint fitur A. Saya tinggal klik kanan, check out, yes check out. Maka kita cek lagi filenya, sisa satu filenya. Dan isinya adalah ini. Kembali ke checkpoint yang kita mau. Keren, developer begitu. Ya, fitur-fiturnya. Jadi program kita itu betul-betul terjaga. Siapa yang update, siapa yang delete, siapa yang bikin error, terjaga betul-betul. Makanya ini standar-standar di industri ini harus pahami ini, ya. Nah, ingat tadi pesannya Pak itu ya, tugasnya untuk yang kelas 3 bikin IRD-nya tadi ya, sama aplikasinya ini. Nah, aplikasinya ini nanti saya share enggak ya, Pak Etis? Saya share aplikasinya, biarkan mereka memahami sendiri ya. Ya, nanti saya share aplikasinya di GitHub ya. Saya punya GitHub. Jadi Git itu ada servernya ya, servernya namanya GitHub. Ini ada banyak yang sudah saya buat ya. Nah, di sini ada ya yang saya buat ini weddingnya. Ini yang Amsterdam panel nih yang 20 juta. Kita bisa lihat di isinya apa. Jadi filenya Laravel ya. Ada berapa checkpoint? 244. Nah, kita bisa lihat checkpointnya. Ini ada banyak. Saya buat checkpointnya update ini ya. Nah, ini banyak. Ini bisa kelihatan ya. Ini akan kelihatan semua. Ini apa yang dirubah, apa yang ditambah, apa yang dikurangi, kelihatan semua ya. Ya. Kalau warna biru, mana warna biru? Ini. Ini. Enggak, Jim. Warna biru itu tidak ada, Jim. Iya, bukan komentar sih, kayak ada jarak nih. Karena tidak banyak di perubahan antara jarak 96 ke 244 daripada ditampilkan, mending di hidden saja. Ya. Karena perubahannya baru ada perubahan di 247 baris 200. Ya. Jadi ya pada programming tidak perlu dihafal, minimal paham tadi cara-caranya, alurnya. Oh seperti itu alurnya. Contoh di kantor saya kalau ngedit itu dia tidak pakai framework, Jadi dan bahasanya bukan PHP, nama bahasanya ColdFusion. Tidak pernah saya pelajari. Saya diterima kerja pada saat pertama kali kerja. Langsung dikasih tahu, ini bahasanya bahasa ColdFusion ya. Apa itu Pak? Bahasa apa? Pokoknya kau pelajari dan langsung bikin fitur A. Aduh, 1 minggu saya pelajari. Pokoknya mati-matian kita pelajari sampai bisa bikin fitur A. Sampai berlanjut sampai sekarang. Itu kalau ColdFusion itu bisa sampai 12.000 baris. Itu kalau mau baca 1-2 hari baru selesai. Makanya program itu tidak perlu dihafal. Jadi begini ya, Dek.
ada istilahnya begini. Sekarang itu sudah jarang nih namanya programmer. Pertanyaan begini, apa bedanya programmer sama developer? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau programmer apa, developer apa? Nah, kalau developer, nah ternyata beda deh. Programmer sama developer itu beda. Sekarang itu kebanyakan developer. Saya pun menganggap diriku sebagai developer. Saya bukan programmer. Ya. Kalau programmer itu ya tadi yang Rasmus Network, dia buat programnya PHP, ya. Berarti dia memang buat program. Kalau saya adalah developer, ada programnya Taylor Otwell yang buat Laravel, saya kembangkan Ki. Ya, jadi kebanyakan sekarang itu developer. Coordinator, jadi orang sudah buat coordinator, jadi pembuatnya itu coordinator, dia itu programmer. Nah, kita yang pakai coordinator itu developer. Kita kembangkan kita dari situ. Kecuali bikin PHP murni ya, kalau bikin PHP murni ya, bisa dikatakan programmer atau bikin program pakai bahasa C, C++, ya itu bisa disebut sebagai programmer. Kalau kita pengembang aplikasi yang sudah ada, kita kembangkan, nah itu namanya developer. Oke, mungkin cukup dari saya. Silakan kalau ada mau tanya-tanya ya, nomor WA saya ada di Dais ya. Saya tanya Pak, bilang Kak, tolong kirim source code-nya Pak. Ya,